Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga Banjarmasin. Akibat cuaca buruk, nelayan di Kota Baru tak bisa melaut. Warga Murung Selong, Banjarmasin mengeluhkan jalan rusak yang sering mengakibatkan kecelakaan. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi kemarin. Puluhan warga di kawasan Belitung Darat, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Rabu pagi berkerumun melihat penemuan sesosok mayat wanita muda yang dimutilasi. Korban ditemukan mengapung di bawah teras rumah dengan kondisi yang mengenaskan dan tanpa busana. Kepala korban terpisah dari tubuh dan tangannya hangus terbakar. Dari hasil olah TKP, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian dan sendal korban, serta botol air mineral yang beraroma alkohol. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfiantri Permadi mengatakan, pihaknya belum mengetahui identitas korban dan masih melakukan penyelidikan. Kemungkinan kejadian tadi pagi ya, kemungkinan kejadian sekitar antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Ya, jadi kemungkinan sampai subuh ya, rentan waktu subuh kemungkinan. Karena dari beberapa saksi juga ada yang menguatkan juga terkait dugaan peristiwanya. Ini memang rumah kosong kan? Rumah ini kebetulan rumah kosong ya Pak ya, kita itu sudah 5 tahun kosong, nah memang tidak diisi. Dan ada dugaan kah berapa orang pelakunya? Sementara belum. Masih. Barang bukti apa aja tadi dan yang dibawa? Yang masih Yang dikumpulkan. jelas yang berkaitan sama korban ya, kita sudah kumpulkan, baik pakaian dan lain-lain. Termasuk plat motor tadi ya, Dan? Itu dugaan, itu hanya petunjuk buat kami. Gitu. Kalau warga ada informasi memang korban warga sini atau seperti apa, Dan? Korban masih kita identifikasi dulu, makanya kita bawa ke rumah sakit, lalu kita cek identitas yang bersangkutan dulu. Usai olah TKP, polisi mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pelaku mutilasi terhadap mayat wanita yang ditemukan Rabu pagi di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pasca penemuan mayat wanita korban mutilasi di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi, kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut dan berhasil menangkap pelakunya kurang dari 24 jam. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfiantri Permadi mengatakan, pelaku berinisial HP berusia 40 tahun warga Belitung, Banjarmasin Barat. Pelaku ditangkap di kawasan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada Rabu siang. Sementara korban berinisial R berusia 34 tahun, berstatus ibu rumah tangga dan merupakan warga Jalan Sejahtera, Kelurahan Kelayan Luar, Banjarmasin Selatan. Satreskrim Polresta Banjarmasin dan di backup dan dibantu di sini oleh Opsnal Jatanras Polda Kalimantan Selatan dapat mengungkap peristiwa kejadian tadi pagi, di mana kasus tersebut kasus pembunuhan. Lalu pelaku sudah kita amankan di daerah Bati-Bati. Ada berapa orang? Untuk pelaku sendiri 1 orang dan diakui tidak ada pelaku lainnya, tidak ada 1 orang. Ya, mungkin untuk alat sendiri apa yang digunakan sajam ini apa, Dan? Ya, barang bukti sudah kita amankan di sini, ada beberapa di sini. Nanti mungkin secara detail dirilis nanti, dan motifnya masih kita didalami oleh penyidik. Motif pelaku membunuh korban belum diketahui karena pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan, Zohanda Adriani, dan Hafiz Arrahman melaporkan.
Akibat cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, nelayan Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru tak bisa melaut. Sudah hampir 3 pekan nelayan di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru tak bisa melaut akibat cuaca buruk. Karena tak bisa melaut, sebagian besar nelayan hanya mengisi waktu mereka dengan membenahi perahu dan peralatan tangkap ikan. Salah seorang nelayan Jamhari mengatakan, akibat cuaca buruk ia tak bisa melaut sehingga tak mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ia pun berharap cuaca buruk lekas berlalu agar bisa melaut lagi. Sekarang ini apakah kita masih melaut dengan cuaca seperti Masih ini? melaut tapi gelombangnya sudah mulai sudah mulai tinggi sudah. Sudah mulai tinggi. Angin luar sudah mulai turun. Hasilnya sendiri bagaimana Pak? Sekarang kurang Pak, sepi. Kalau Sekarang Kak, cuaca seperti ini sampai bulan berapa Pak? sampai bulan 11 Pak, Oh, bulan 11. musim Tunggara. Ya enggak ada Pak, tinggal istirahat aja di rumah. Oh, istirahat di rumah Ya lah. istirahat aja. Ya, untuk kondisi nelayan saat ini di Desa Hilir Muara, sementara ini pendapatan menurun karena kondisi cuaca, apalagi misalnya gelombang tinggi ya di arus keluar masuknya itu agak kencang. Jadi kalau memasang ini jaring atau jala untuk pejala atau nelayan itu dia tergumpal di bawah, tidak bisa terpasang dengan baik. Nah, dengan adanya itu mungkin mereka balik lagi. Itu untuk sementara untuk di bulan-bulan ini. Apalagi ini ada informasi cuaca agak ekstrim. Jadi sementara nelayan ada yang tidak turun ke laut. Cuaca buruk diperkirakan terjadi hingga bulan Agustus mendatang. Para nelayan diimbau tetap bersabar dan tidak melaut demi keselamatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga Banjarmasin. Akibat cuaca buruk, nelayan di Kota Baru tak bisa melaut. Warga Murung Selong, Banjarmasin mengeluhkan jalan rusak yang sering mengakibatkan kecelakaan. Sebelum banjir. Oh, sebelum banjir. Warga Murung Selong, Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan rusak di kawasan setempat yang sering mengakibatkan kecelakaan. Beginilah kondisi jalan rusak yang dikeluhkan oleh warga Murung Selong, RT 12 RW 001 Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. Jalan utama di permukiman padat penduduk ini telah rusak sejak beberapa bulan lalu, namun belum ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaikinya. Padahal kondisi jalan di atas bantaran sungai Martapura itu sudah cukup memprihatinkan dan membahayakan karena banyak lubang yang kerap membuat pengendara terjatuh. Korban apa? Yang tergugur Iya, ada situ pakai sepeda motor metik. Kenapa aja? Mungkin kada tahu kali jalannya di situ tuh rusak ada. Apa sih dimana? Jalannya terlalu kada ke tengah jalannya. Itu malam kah apa aja? Malam Dipasangi tiang tuh apa aja kamu aja? Pasang supaya jangan dilewati sepeda motor. Si kunjara korbannya tuh sudah sering? Satu aja. Satu aja lah. Kalau yang sering sepeda ngajak situ Abah. Ada yang bawa anak. Akibat yang lubang tuh lah jual lah. Sepeda biasa aja. Sangat banjir semalam. Jadi ada harapan kan nggak Cel, untuk pemerintah nih? Ada baiknya kah? Ada bang sama nanti.
Warga Murung Selong berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak lagi membahayakan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. ...103 rumah dan bangunan liar di bantaran sungai di Desa Pandahan hingga Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Rabu kemarin dibongkar oleh pemerintah dan warga setempat. Pembongkaran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai. Pemerintah Kabupaten Tapin Rabu kemarin membongkar 103 rumah dan bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai Desa Pandahan hingga Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah. Pembongkaran rumah dan bangunan liar yang berdiri di sungai sepanjang 6 km itu dilakukan bersama warga desa setempat. Selain membongkar rumah dan bangunan liar, pemerintah Tapin dan warga juga membersihkan sungai dari sampah. Mudahan merasa nyaman, merasa masyarakat kita kan isinya dipindahkan itu tidak mengganggu lingkungan lagi lah. Artinya ini sungai tidak tercemar lagi. Nah, kita berharap ke depannya besok-besok itu sungai ini bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat. Nah, tidak selalu kan istilahnya berharap pemerintah daerah ada kesadaran dari masyarakat lah. Tapi untuk penataannya kita tindaklanjuti. Disiring, kita tanaman pohon yang istilahnya berkembang, ada tempat duduk, tadi ada PLN wilayah Barabai hadir. Nah, kita kan kasih penerangan. Pembongkaran sekaligus pembersihan sungai ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai seperti sedia kala. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Muhammad Abdillah melaporkan. Perbaikan jalan di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin yang rusak akibat banjir telah selesai. Namun tiang pembatas jalur sepeda belum juga dipasang oleh Dinas Perhubungan setempat. Tiang pembatas jalur sepeda di sepanjang kawasan Ahmad Yani kilometer 1 hingga kilometer 4 beberapa waktu lalu dilepas oleh Dinas Perhubungan untuk perbaikan jalan rusak akibat banjir. Kini perbaikan jalan di kawasan tersebut telah selesai, namun tiang pembatas jalur sepeda belum juga dipasang kembali. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Henry mengatakan, pemasangan kembali tiang pembatas jalur sepeda harus dikoordinasikan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BPJN 11 Kalsel. Sementara kita masih menunggu, jadi kita menunggu karena kemarin itu memang alasan kita hendak melepasnya juga memang sangat urgent pada saat itu buat kita lepas. Nah, nanti ke depannya seperti apa akan kita pasang atau gimana, nanti kami lagi koordinasi juga dengan Balai Besar Jalan. Soalnya kan pasca banjir memang kita lihat kondisi di Jalan Ayani itu kan memang ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Nah, kita koordinasi mereka kalau misal memang mereka ada rencana melakukan rehabilitasi jalan situ, peningkatan kualitas jalan. Kemudian nanti ke depannya kalau memang dirasa bahwa stikon itu sangat-sangat dibutuhkan, insya Allah akan kita pasang. Cuman yang jelaskan untuk pengaturan jalur sepeda itu kan banyak alternatif lain, tidak bisa stikon. Cuman kan kita lihat nanti kebutuhannya seperti apa. Jika nantinya BPJN 11 Kalsel menyetujui, maka Dinas Perhubungan Banjarmasin akan memasang kembali tiang pembatas jalur sepeda di kawasan Ahmad Yani. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga Banjarmasin. Akibat cuaca buruk, nelayan di Kota Baru tak bisa melaut. Warga Murung Selong, Banjarmasin mengeluhkan jalan rusak yang sering mengakibatkan kecelakaan.
Tetap masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga Banjarmasin. Akibat cuaca buruk, nelayan di Kota Baru tak bisa melaut. Warga Murung Selong, Banjarmasin mengeluhkan jalan rusak yang sering mengakibatkan kecelakaan. Empat 49 desa yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Barito Kuala Batola, Rabu pagi kemarin menggelar pemilihan kepala desa Pilkades gelombang keempat. Selanjutnya langsung Bariati. 49 desa di Kabupaten Batola yang melaksanakan Pilkades gelombang keempat tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Barambai, Rantau Badauh, Cirebon, Tabukan, Bakumpai, dan Kecamatan Kuripan. Sama seperti Pilkades pada gelombang pertama hingga 3, Pilkades gelombang keempat juga dilaksanakan dengan 2 sistem yakni pemungutan suara elektronik dan pencoblosan langsung. Dari 49 desa yang menggelar Pilkades, 37 diantaranya menggunakan sistem pencoblosan langsung dan 12 lainnya dengan pemungutan suara elektronik. Beberapa kendala antara lain yang kita temui, tegangan listrik yang ada itu berpengaruh terhadap printer Therma yang ada di pelaksanaan e-voting. Jadi kadang-kadang ada tercetak, kadang-kadang tidak tercetak. Karena kalau tegangan rendah itu melambat ini ya Pak, kerja printer itu, dan kadang-kadang juga tidak terprint. Itu permasalahan teknisnya. Untuk yang manual, alhamdulillah sampai sekarang belum ada kendala, Pak. Pilkades di Kabupaten Batola digelar di 163 desa yang tersebar di 17 kecamatan dan dibagi menjadi 4 gelombang. Secara keseluruhan Pilkades berlangsung lancar dan aman, hanya ada sejumlah kendala saat warga menggunakan sistem pemungutan suara elektronik. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Universitas Lamu Mangkurat ULM Banjarmasin, Rabu siang kemarin menggelar wisuda ke-101 untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan gelar program magister dan doktor. Karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19, wisuda digelar dengan penerapan protokol kesehatan prokes ketat. Wisuda ke-101 untuk mahasiswa program magister dan dokter ULM Banjarmasin digelar pada Rabu siang kemarin di 7 gedung terpisah dan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Semua yang mengikuti kegiatan wisuda diwajibkan menggunakan masker, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak. Sementara keluarga dari mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ini. Direktur Pasca Sarjana ULM Banjarmasin, Profesor Ahmad Suryansah mengatakan, wisuda diikuti oleh puluhan mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister dan doktor. Itu merupakan sejarah baru di Universitas Lamu Mangkurat karena telah bisa mewisuda 2 orang doktor yang biasanya hanya maksimal 1 orang. Bahkan hari ini kami menghasilkan 2 orang doktor, kemudian sejumlah magister. Kami berharap kepada para lulusan ini kan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing itu dapat membuktikan performansinya, kinerjanya di tempat tugas masing-masing, atau bagi yang masih fresh graduate itu bisa melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, atau mungkin juga mereka memasuki dunia kerja. Nah, yang harapan kami utama itu adalah bagaimana mereka bisa menunjukkan visi kami sebagai program pasca sarjana yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Harapannya dengan mendapat gelar baru ini, saya sendiri berharap
bisa menjadi manusia yang bermanfaat lah bagi orang lain, khususnya di dunia pendidikan lah, dari tingkat SD, SMP, SMA. Bagaimana memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan yang apalagi di tengah pandemi COVID ini. Jadi dengan adanya khususnya lah pada gelar baru ini, saya berharap saya bisa memberikan pelajaran dan manfaat bagi orang banyak. Meski digelar di gedung yang terpisah, wisuda ke-101 untuk mahasiswa program Magister dan Doktor ULM Banjarmasin tetap berlangsung serentak karena juga dihubungkan melalui virtual. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sebuah masjid di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, berbentuk unik seperti kapal dan 90% bangunannya terbuat dari bambu. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertanda ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi.
Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga Banjarmasin. Akibat cuaca buruk, nelayan di Kota Baru tak bisa melaut. Warga Murung Selong, Banjarmasin mengeluhkan jalan rusak yang sering mengakibatkan kecelakaan. Penemuan mayat wanita dimutilasi hebohkan warga di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi kemarin. Puluhan warga di kawasan Belitung Darat, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Rabu pagi berkerumun melihat penemuan sesosok mayat wanita muda yang dimutilasi. Korban ditemukan mengapung di bawah teras rumah dengan kondisi yang mengenaskan dan tanpa busana. Kepala korban terpisah dari tubuh dan tangannya hangus terbakar. Dari hasil olah TKP, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian dan sendal korban, serta botol air mineral yang beraroma alkohol. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfiantri Permadi mengatakan, pihaknya belum mengetahui identitas korban dan masih melakukan penyelidikan. Kemungkinan kejadian tadi pagi ya, kemungkinan kejadian sekitar antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Ya, jadi kemungkinan sampai subuh ya, rentan waktu subuh kemungkinan. Karena dari beberapa saksi juga ada yang menguatkan juga terkait dugaan peristiwanya. Ini memang rumah kosong kan? Rumah ini kebetulan rumah kosong ya Pak ya, kita sudah 5 tahun kosong, nah emang tidak diisi. Ada dugaan kah berapa orang pelakunya? Sementara belum. Barang bukti apa aja tadi yang dibawa? Yang masih dikumpulkan. Jelas yang berkaitan sama korban ya, kita sudah kumpulkan, baik pakaian dan lain-lain. Termasuk plat motor tadi ya, Ndar? Itu dugaan, itu hanya petunjuk buat kami. Kalau warga ada informasi memang korban warga sini atau seperti apa? Korban masih kita identifikasi dulu, makanya kita bawa ke rumah sakit, lalu kita cek identitas yang bersangkutan dulu. Usai olah TKP, polisi mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pelaku mutilasi terhadap mayat wanita yang ditemukan Rabu pagi di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pasca penemuan mayat wanita korban mutilasi di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi, kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut dan berhasil menangkap pelakunya kurang dari 24 jam. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfiantri Permadi mengatakan, pelaku berinisial HP berusia 40 tahun warga Belitung, Banjarmasin Barat. Pelaku ditangkap di kawasan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada Rabu siang. Sementara korban berinisial R berusia 34 tahun, berstatus ibu rumah tangga dan merupakan warga Jalan Sejahtera, Kelurahan Kelayan Luar, Banjarmasin Selatan. Satreskrim Polresta Banjarmasin dan di backup dan dibantu di sini oleh Opsnal Jatanres Polda Kalimantan Selatan dapat mengungkap peristiwa kejadian tadi pagi
di mana kasus tersebut kasus pembunuhan. Lalu pelaku sudah kita amankan di daerah Bati-Bati. Ada berapa orang? Untuk pelaku sendiri 1 orang dan diakui tidak ada pelaku lainnya, tidak ada 1 orang. Dan mungkin untuk alat sendiri apa yang digunakan sajam ini apa dan? Ya, barang bukti sudah kita amankan di sini, ada beberapa di sini. Nanti mungkin secara detail dirilis nanti, dan motifnya masih kita dalami, didalami oleh penyidik. Motif pelaku membunuh korban belum diketahui karena pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan, Zohanda Adriani, dan Hafiz Arrahman melaporkan. Akibat cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, nelayan Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru tak bisa melaut. Sudah hampir 3 pekan nelayan di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru tak bisa melaut akibat cuaca buruk. Karena tak bisa melaut, sebagian besar nelayan hanya mengisi waktu mereka dengan membenahi perahu dan peralatan tangkap ikan. Salah seorang nelayan Jamhari mengatakan, akibat cuaca buruk ia tak bisa melaut sehingga tak mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ia pun berharap cuaca buruk lekas berlalu agar bisa melaut lagi. Sekarang ini apakah kita masih melaut dengan cuaca seperti ini? Masih melaut, tapi gelombangnya sudah mulai tinggi sudah. Sudah mulai tinggi. Angin segar sudah mulai turun. Hasilnya sendiri bagaimana Pak? Sekarang kurang Pak, sepi. Kalau Sekarang Kak, cuaca seperti ini sampai bulan berapa Pak? sampai bulan 11 Pak. Oh, bulan 11. Musim Tenggara. Ya enggak ada Pak, tinggal istirahat aja di rumah. Oh, istirahat di rumah. Ya istirahat aja. Ya, untuk kondisi nelayan saat ini di Desa Hilir Muara, sementara ini pendapatan menurun karena kondisi cuaca, apalagi misalnya gelombang tinggi ya, di arus keluar masuknya itu agak kencang. Jadi kalau memasang ini jaring atau jala untuk pejala atau nelayan itu, dia tergumpal di bawah, tidak bisa terpasang dengan baik. Nah, dengan adanya itu mungkin mereka balik lagi. Itu untuk sementara untuk di bulan-bulan ini. Apalagi ini ada informasi cuaca agak ekstrim, jadi sementara nelayan ada yang sudah turun ke laut. Cuaca buruk diperkirakan terjadi hingga bulan Agustus mendatang. Para nelayan diimbau tetap bersabar dan tidak melaut demi keselamatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.